Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'. Alhamdulillah, di pagi yang berkah ini, kita akan memulai pembelajaran via daring. Mudah-mudahan adik-adik santri sekalian yang saat ini sedang sehat dan bahagia, amin ya rabbal alamin, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik insyaallah ya. Adik-adik santri yang cerdas dan soleh, yuk gabung belajar via daring materi akhlak Ma'had Tahfidzul Quran Ahlus Suffah bersama Ahmad Wahidin. Adik-adik santri sekalian, apa itu akhlak? Ada yang tahu di sini? Baik, Ustadz akan baca akhlak yang Ustadz ambil pengertiannya dari kitab Minhajul Muslim. Akhlak adalah suatu bentuk atau karakter yang kuat di dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan yang bersifat iradiyah, ikhtiyariyah atau kehendak pilihan, berupa baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai pembawaannya. Ia menerima pengaruh pendidikan yang baik dan yang buruk. Maka ada pembagian akhlak baik dan akhlak buruk. Beda dengan adab, karena adab tidak ada yang buruk. Sebagaimana syair Arab mengatakan, adabul mar'i khairun min dhahabi. Adab seseorang itu lebih baik daripada emas. Adik-adik santri sekalian, bisa kita ketahui bersama bahwa emas adalah harta yang sangat berharga. Namun adab justru lebih berharga daripada emas. Para santri sekalian, akhlak yang baik itu maksudnya adalah bila bentuk di dalam jiwa ini dididik tegas mengutamakan kemuliaan dan kebenaran, cinta kebajikan, gemar berbuat baik, dilatih mencintai keindahan, membenci keburukan, sehingga menjadi wataknya, maka keluarlah darinya perbuatan-perbuatan yang indah dengan mudah tanpa keterpaksaan. Perbuatan indah yang keluar dari kekuatan jiwa tanpa keterpaksaan itu disebut akhlak yang baik. Beberapa contoh akhlak yang baik. Yang pertama, kemurahan hati, kemudian lemah lembut, sabar, teguh, mulia, berani, adil, ihsan, dan akhlak-akhlak mulia serta kesempurnaan jiwa lainnya. Adapun akhlak yang buruk itu maksudnya adalah jika ditelantarkan, tidak disentuh oleh pendidikan yang memadai, atau tidak dibantu untuk menumbuhkan unsur-unsur kebaikannya yang tersembunyi di dalam jiwanya, atau bahkan dididik dengan pendidikan yang buruk, sehingga kejelekan menjadi kegemarannya, kebaikan menjadi kebenciannya, dan omongan serta perbuatan tercela mengalir tanpa terpaksa. Maka jiwa yang demikian itu disebut akhlak yang buruk. Perkataan dan perbuatan yang tercela tentunya, yang keluar darinya juga disebut akhlak tercela. Beberapa contoh akhlak yang buruk. Yang pertama, ingkar janji. Kemudian khianat, dusta, putus asa, tamak, kasar, kemarahan, kekejian, berkata kotor, dan contoh lainnya. Baik adik-adik santri sekalian, sebagai selingan, di sini ada syair yang sangat indah yang Ustadz akan bacakan dengan nada yang sederhana. Walaupun suara Ustadz tidak begitu bagus ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai bentuk hiburan agar adik-adik tetap semangat dalam belajar via daring ini, judulnya adalah akhlak. Bismillah. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata,
senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Nah, begitulah kira-kira nadanya. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rizki. Sebaik-baik manusia yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya, disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Nah, baik, di sini Ustadz susun syairnya dengan judul Akhlak Bunga Diri. Bisa perhatikan adik-adik sekalian, syair atau nasyid ini bisa menjadi salah satu motivasi, semangat bahwa akhlak yang baik itu akan bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Judulnya adalah Akhlak Bunga Diri. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Siapa yang berakhlak tinggi, kemana pergi orang suka. Ia disukai dan dipercayai, kawan banyak di mana-mana. Orang yang tiada akhlak, harta banyak tiada nilainya. Wajahnya yang tampan atau cantik hilang serinya. Berpangkat tinggi pun orang benci. Sebaik-baik manusia yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya. Disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Adik-adik santri sekalian, ada 6 hal yang harus diketahui dalam masalah akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana akhlak terhadap Allah dan Rasulnya? Kemudian, yang kedua, akhlak terhadap orang tua. Yang ketiga, akhlak terhadap guru. Kemudian, yang keempat, akhlak terhadap teman. Yang kelima, akhlak terhadap diri sendiri. Dan yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Baik, sebagai penutup, adik-adik santri sekalian, jadilah adik-adik santri sekalian menjadi orang yang hebat. Namun perlu dipahami di sini bahwa orang yang hebat itu tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Mudah-mudahan adik-adik santri sekalian diistiqomahkan untuk tetap menuntaskan pendidikannya di Mahat tercinta ini dengan meraih prestasi 30 juz tentunya ya. Maka perlu diperhatikan di sini, apapun cita-citanya di hari esok nanti, maka basic dasar adik-adik adalah 30 juz. Silakan adik-adik jadi dokter yang 30 juz. Silakan adik-adik menjadi presiden, maka presiden yang 30 juz. Dan cita-cita yang mulia lain. Insyaallah ya. Alhamdulillah, materi kita cukupkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.